Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 3 November 2025, Ukraina semakin meningkatkan intensitas serangan terhadap infrastruktur energi dan militer Rusia. Selain serangan drone yang meluas, Kiev kini mengerahkan satuan pasukan khusus untuk melakukan operasi sabotase langsung di dalam wilayah Rusia. Serangan diarahkan ke instalasi listrik, terminal energi, serta pipa minyak strategis yang menopang logistik militer Moskow. Langkah ini menunjukkan tahap baru eskalasi perang, dengan Ukraina berupaya melumpuhkan kemampuan suplai energi Rusia sekaligus mengganggu stabilitas internal negara tersebut. Pasukan khusus Ukraina beraksi di jantung Rusia. Dalam rekaman yang dirilis pada 1 November 2025, militer Ukraina menampilkan operasi sabotase terhadap gardu distribusi listrik di wilayah Rusia. Terlihat prajurit khusus Ukraina menyiram fasilitas dengan bahan bakar lalu membakarnya hingga meledak dan rusak total. Gardu distribusi listrik seperti itu tersebar luas di kawasan perkotaan Rusia. Jika satu instalasi rusak, satu wilayah permukiman dapat mengalami pemadaman besar-besaran. Target sabotase berada di berbagai lokasi, termasuk Bryansk dan Rostov, wilayah perbatasan, wilayah Murmansk, Rusia Utara, Chechnya, Rusia Tengah, Crimea dan Luhansk, wilayah Ukraina diduduki Rusia, kota Moskow. Para analis membandingkan operasi ini dengan serangan tim khusus di belakang garis musuh yang lazim dalam peperangan klasik. Serangan drone semalam suntuk, 2 November 2025. Pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, Ukraina meluncurkan puluhan drone ke arah infrastruktur energi Rusia. Target utama adalah pelabuhan minyak strategis Tuapse di Laut Hitam. Fasilitas yang menjadi sasaran meliputi terminal minyak Tuapse, kapasitas 7 juta ton per tahun, gardu listrik besar di Lipetsk, pembangkit listrik di Oryol, gardu listrik di Luhansk, depot minyak dan fasilitas energi di Crimea. Ledakan besar terekam dari berbagai kota dengan cahaya merah dan kilatan putih akibat korsleting listrik berskala besar. Api masih membara berjam-jam setelah serangan. Bandara Sochi terpaksa membatalkan banyak penerbangan dan menyediakan kasur angin di terminal bagi penumpang yang terlantar. Drone hantam Moskow, 31 Oktober 2025. Satu hari sebelumnya, Moskow mengalami serangan drone besar-besaran. Pemadaman listrik terjadi di beberapa blok apartemen, lampu kota berkedip sebelum padam. Kawasan Zhukovsky, sekitar 25 km dari Moskow juga terdampak. Lokasi ini merupakan pusat riset penerbangan penting, yang memiliki laboratorium aerodinamika dan landasan uji sepanjang 5,4 km. Intelijen Ukraina mengunggah video operasi infiltrasi yang menunjukkan penggunaan drone kecil dan bahan peledak untuk menyerang fasilitas energi dan depot bahan bakar. Ukraina bentuk armada drone. Komandan pasukan drone Ukraina, Robert Brovdi, menggambarkan drone sebagai burung kebebasan Ukraina yang dapat menjangkau kapan saja dan kemana saja. Menurutnya, Rusia mulai menghadapi tekanan logistik energi. Pada 1 November 2025, intelijen Ukraina mengklaim serangan terhadap pipa minyak sepanjang 400 km yang menyalurkan bahan bakar dari Ryazan dan Moskow ke garis depan. Ukraina juga mengklaim menghancurkan 3 jalur pipa bahan bakar lain dengan kapasitas total 3 juta ton per tahun untuk aftur, solar, dan bensin. Ini disebut sebagai salah satu pukulan terbesar terhadap logistik militer Rusia sejak perang dimulai. Krisis di Red Army Village, akhir Oktober hingga 2 November 2025. Di sektor darat, pertempuran paling sengit berlangsung di Krasnoarmeyskoye, Red Army Village. Rusia menekan dari 3 sisi dan mempersempit jalur suplai Ukraina hingga tersisa sekitar 10 km. Jenderal Oleksandr Syrskyi dan Kepala Intelijen Budanov turun langsung ke garis depan untuk mengatur pertahanan. Helikopter Black Hawk terlihat mengangkut pasukan khusus ke zona kritis. Ukraina terus menyerang dengan drone kamikaze dan artileri jarak jauh, namun posisi mereka makin terjepit. Banyak analis meyakini penarikan pasukan Ukraina dari kota ini tinggal menunggu waktu karena minimnya cadangan personal untuk serangan balik. Sumber lokal juga melaporkan adanya perintah ekstrim dari komandan Rusia yang memaksa pasukan maju, bahkan menembaki tentara perempuan Rusia yang menolak perintah. Tekanan besar ini dikaitkan dengan dorongan menunjukkan kemenangan simbolik kepada Presiden Vladimir Putin. Kebakaran besar di Rusia Tengah, 1 November 2025.
Di luar zona perang, kebakaran hebat terjadi di wilayah Rusia bagian tengah. Api dimulai dari lahan kering pada musim gugur dan merambat ke arah pemukiman. Asap pekat menyelimuti wilayah tersebut, sementara ribuan warga dilaporkan dievakuasi. Luas area terbakar diperkirakan mencapai 23.000 meter persegi. Belum ada indikasi bahwa kebakaran ini terkait serangan, namun kejadian ini semakin menambah tekanan kondisi internal Rusia. Situasi memanas, eskalasi berlanjut. Rangkaian serangan udara, sabotase darat, dan tekanan di garis depan menandai fase eskalasi baru dalam perang Rusia-Ukraina. Ukraina berupaya memaksa Rusia menghadapi ancaman dari dalam wilayahnya sendiri, sementara Moskow berusaha mempertahankan kontrol di medan tempur utama. Dengan tekanan suplai energi Rusia yang kian nyata, para analis memperingatkan bahwa beberapa pekan ke depan dapat menjadi periode paling menentukan dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari 1350 hari ini. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.